Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah laga pramusim di Dublin yang jujur aja hasilnya cukup bikin kaget, yaitu kekalahan Arsenal dari Real Betis. Pertandingan di Aviva Stadium ini kan niatnya buat pemanasan skuad asuhan Mikel Arteta ya, tapi yang terjadi di lapangan justru jauh dari kata ideal. Nah, di sini kita bakal bedah secara detail, tapi tetap ringkas, gimana sebuah laga persahabatan ternyata bisa ngasih tamparan keras dan pelajaran taktis yang masif banget buat The Gunners. Kalian tahu nggak, apa yang paling menarik perhatian saya waktu baca ulasan pasca laga? Ada satu kutipan yang bener-bener pas banget ngegambarin situasi The Gunners, Arsenal stumble in final third, alias Arsenal tersandung di sepertiga akhir lapangan. Ini tuh bukan cuma sekedar headline yang catchy, tapi emang ini inti dari masalah struktural mereka di pertandingan ini. Kalau sebuah tim yang targetnya juara aja kesulitan nembus pertahanan lawan di area yang paling krusial, kita pasti mikir dong, sebenarnya apa sih yang salah dari skema serangan mereka? Nah, itu yang bakal kita kulik abis-abisan. Dan percaya atau enggak, semua kekacauan taktis ini pada akhirnya bermuara ke satu angka ini, 45. Keseluruhan cerita di laga ini, semua gol yang bersarang, dan rentetan momen hilangnya arah permainan Arsenal secara efektif terjadi di 45 menit pertama yang super chaotic. Ini jadi pengingat yang brutal banget ya, bahwa di level sekelas ini, hilang fokus selama satu babak aja udah cukup buat ngancurin seluruh rencana permainan yang udah disiapin. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Bencana paruh pertama Arsenal. Kita lihat gimana awalnya. Coba deh kita perhatiin perbandingannya. Di laga sebelumnya waktu ngelawan Girona, anak asuh Arteta ini tampil solid banget. Menang meyakinkan 4-1. Mainnya rapih, dominan. Giliran ketemu Real Betis, mereka kayak langsung kehilangan pijakan dan harus rela dihajar 1-3. Inkonsistensi kayak gini nih yang sebenarnya jadi sinyal bahaya yang nunjukin kalau rotasi atau pergantian intensitas dari lawan itu bisa dengan gampang ngancurin ritme permainan mereka. Kalau kita lihat urutan waktunya, temponya bener-bener gila dan cepet banget sebelum turun minum. Bayangin, laga baru jalan 9 menit, Rodrigo Riquelme udah langsung ngehukum pertahanan Arsenal. Terus masuk menit 26, Nelson Diosa nambah keunggulan Betis lewat tendangan jarak jauh yang keren abis. Arsenal sempat nyuri napas lewat sundulan jarak dekat Piero Hincapié di menit 32, tapi tepat sebelum peluit babak pertama bunyi di menit 45, Pablo Fornals ngembaliin mimpi buruk Arsenal. Rangkaian momen ini jelas banget nunjukin betapa rapuhnya transisi bertahan Arsenal. Tapi yang bikin gregetan dari gol-gol tadi itu sebenarnya bukan murni karena skema Betis yang nggak bisa diantisipasi, melainkan karena kesalahan individu yang fatal banget. Betis pintar banget manfaatin momen ini. Coba lihat gol pertama. Kepa Arrizabalaga keluar sarang buat motong umpan silang, tapi malah meleset dan nabrak keruanan pemain, gawang jadi kosong melompong. Terus gol ketiga Betis berawal dari umpan ceroboh Kai Havertz di lini tengah yang direbut lawan. Kesalahan-kesalahan dasar kayak gini nih yang nggak bisa ditolerir di level atas. Lanjut ke bagian kedua, kita nggak bisa ngebahas kekalahan ini tanpa ngomongin masterclass taktik Pablo Fornals. Kalau kalian mau lihat definisi gelandang yang mainnya super efisien, orang ini jawabannya. Fornals tuh benar-benar jadi konduktor buat Betis. Dia nyetak satu gol lewat tembakan rendahnya, dan asal kalian tahu, itu satu-satunya tembakan yang dia lepas di pertandingan ini. Gak cuma itu, dia juga ngasih 2 assist, nyiptain 4 peluang, yang mana itu rekor tertinggi di laga ini, dan ngelepasin 16 umpan di sepertiga akhir lapangan. Ini bukti kalau secara taktis, Fornals tuh pintar banget nyari ruang, ngacak-ngacak tekanan Arsenal, dan ngelepasin umpan matang yang robek garis pertahanan tingginya Arteta. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya di bagian ketiga. Arsenal yang buntu di sepertiga akhir. Disinilah kelihatan banget beda kualitas penyelesaian akhirnya. Tim asuhan Manuel Pellegrini ini mainnya bener-bener klinis. Dari 10 tembakan, 7 diantaranya berhasil on target. Lah Arsenal. Kelihatan banget frustrasinya. Dari 9 percobaan, cuma 2 yang ngarah ke gawang. Dan yang bikin lebih was-was lagi, 2 tembakan tepat sasaran itu cuma terjadi di babak pertama. Begitu masuk babak kedua, ancaman nyata dari lini serang Arsenal tuh bener-bener hilang di telan bumi. Memang sih, pas masuk babak kedua, Arsenal kelihatan lebih pegang kendali. Penguasaan bolanya dapat, Gabriel Jesus juga sempat dapat peluang yang lumayan lewat sentuhan pertamanya, meski nyamping tipis. Di sisi lain, kiper Ilan Meslier juga sampai harus jatuh bangun nahan tendangan backheel dari Isco. Tapi tetap aja, dominasi penguasaan bolanya Arsenal ini jatuhnya steril. Mereka cuma muter-muterin bola dari kiri ke kanan tanpa ada penetrasi tajam buat nembus blok rapatnya Betis, alhasil skor nggak berubah sama sekali sampai bubar.
Kita coba bedah lebih dalam lagi di bagian keempat lewat data statistik expected goals atau XG. Kalau dilihat sekilas, XG Arsenal nyentuh angka 2,0, kedengerannya lumayan lah ya buat sebuah tim yang lagi nyerang. Tapi mari kita bedah potongannya. Lebih dari separuh dari ancaman mereka itu, sekitar 1,6 XG, murni datang dari skema bola mati. Emang si set pieces ini salah satu senjata mematikannya Arsenal, tapi sisa 0,94 XG dari open play itu nunjukin betapa minimnya ide dan suplai peluang berkualitas tinggi pas mereka lagi main terbuka. Nah, ini fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Seluruh XG dari bola mati yang kita bahas barusan 100% terjadi di 45 menit pertama. Pas babak kedua jalan dan peluang dapat tendangan bebas atau sepak pojok mulai seret, kreativitas serangan anak-anak Arsenal praktis ikut-ikutan seret. Ketergantungan yang terlalu tinggi ke set piece ini yang akhirnya bikin serangan mereka jadi gampang banget ketebak sama pertahanan Betis di sisa waktu. Jadi dari semua hal tadi, kita masuk ke bagian kelima, pelajaran berharga jelang musim bergulir. Ini benar-benar jadi PR besar buat Arteta. Pertama, dan yang paling krusial, penyakit blunder konyol di pertahanan harus hilang. Nggak boleh ada lagi kiper yang salah hitung jatuhnya bola atau passing ceroboh di area bahaya. Kedua, kemampuan buat nahan bola di lini tengah harus ditingkatin buat mutus momentum serangan balik lawan. Ketiga, mereka wajib nyari cara buat lebih banyak berkreasi ngebongkar pertahanan dari open play. Nggak bisa cuma nunggu bola mati. Dan yang keempat, ini yang paling gampang diomongin tapi susah dilakuin. Ubah penguasaan bola yang dominan itu jadi tembakan tepat sasaran. Karena di sepak bola, nguasain bola doang tanpa bisa nembus pertahanan lawan pasti bakal berujung malapetaka. Dan akhirnya, semua analisis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup tajam. Udah seberapa klinis sih lini serang Arsenal buat ngadepin intensitas dan realitas brutalnya Liga Inggris nanti? Masterclass taktik dari Real Betis hari ini ngebuktiin kalau pegang bola lama-lama nggak bakal ada artinya kalau sepertiga akhir lapangan dibikin buntu. Arteta punya tugas lumayan berat nih buat ngasah ketajaman penyelesaian akhir pasukannya sebelum kompetisi beneran dimulai. Coba deh kalian pikirin rentetan data yang baru kita bahas tadi. Kira-kira mampukah Arsenal ngeberesin semua masalah ini tepat waktu? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik kali ini.